Jangan kayak temen saya ada satu yang suka lupa pakai sepatu. Oke, sebenarnya pertama kali itu sekitar tahun 95. Aku ditawarin menjadi model kawanku, jadi cover. Jadi pertama kali muncul tuh langsung jadi cover majalah kawanku. Terus kemudian setelah itu udah sering pemotretan di majalah tersebut. Kemudian tahun 97 daftar menjadi gadis sampul. Terus alhamdulillah juara 3. Nah, setelah dari gadis sampul lah peluang-peluang itu banyak kebuka gitu. Langsung ditawarin sama Rizal Mantovani jadi bintang video klipnya. Terus kemudian banyak iklan yang berdatangan. Terus setelah itu saya lulus SMA, pindah ke Bandung. Jadi di Bandung itu kan saya biasa udah setiap seminggu tuh pasti beberapa kali pemotretan gitu selama SMA. Di sana nggak ada kegiatan, akhirnya mencari kegiatan lain menjadi penyiar, mendaftar di radio OS 103 FM. Jadi penyiar radio tuh, jadi sambil kuliah sambil jadi penyiar radio. Dan dari penyiar radio terbuka peluang menjadi pembawa acara. Jadi akhirnya si dunia broadcast lah itu yang menjadi profesi utama saya, menjadi presenter, host TV itu menjadi pekerjaan utama saya. Nah, dari situ ya terus peluang datang iklan dan segalanya sampai sekarang. Oh, sempat juga setelah jadi penyiar terus ikut pemilihan gadis tiara salah satu produk shampoo. Terus kemudian menang juga, alhamdulillah semakin terbuka lagi. Jadi ya memang saya mengawali karir dari usia 95 tuh artinya usia berapa ya? 14 tahun ya. Dari usia 14 tahun sampai sekarang saya 35 tahun, 21 tahun, sekitar 21 tahun, dan memang tidak langsung dikarbit ya. Artinya memang dari kecil dulu kebuka peluang lain, terbuka lagi lebih besar gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun sudah menikah, punya anak, tapi masih suka ada tawaran-tawaran datang. Dan memang walaupun itu bukan lagi menjadi profesi utama saya, karena profesi utama saya menjadi ibu rumah tangga, tapi tetap yang sekiranya tidak mengganggu dan cocok dengan karakter saya tetap diambil gitu. Jadi 21 tahun itu walaupun mungkin tidak terlihat seperti wow banget gitu karena semenjak menikah agak berkurang kegiatan, tapi masih tetap ada lah konsistensi di dunia entertainment gitu. Sebenarnya kan di dunia entertainment ini persaingannya sangat ketat ya, karena yang ingin menjadi pekerja seni itu sangat banyak, sedangkan lahannya kecil gitu, tidak bisa menampung semuanya. Artinya ya kita harus bisa mempunyai satu kelebihan khusus supaya bisa mendapatkan pekerjaan gitu kan. Nah, yang paling sering bikin kecewa itu misalnya udah ada tawaran iklan misalnya seperti itu, terus kemudian karena satu dan lain hal akhirnya nggak jadi gitu, karena kan harapannya sudah tinggi, tiba-tiba kecewa lagi gitu misalnya seperti itu. Ataupun misalnya dulu waktu pertama kali jadi penyiar radio, saya harus mewawancarai banyak artis gitu kan, terus sering sekali ditolak gitu sama si artisnya gitu. Tapi kan di situ artinya belajar saya bagaimana menjadi seorang reporter yang baik, seorang penyiar yang baik gitu. Gimana caranya supaya apa yang menjadi tujuan untuk bisa mendapatkan informasi bisa. Saya mirip lah sama Mbak kan, dunia radio itu kan penyiar juga jurnalistik juga kan, dimana kita harus bisa mendapatkan berita kalau waktu ketika menjadi reporter di lapangan atau di radio gitu. Jadi banyak hal yang pastinya saya percaya bahwa kesuksesan itu memang tidak bisa didapatkan dengan mudah gitu. Artinya perlu kerja keras, dan saya waktu itu tidak ada yang membantu gitu kan. Saya bukan dari keluarga seni juga, ayah saya seorang profesional bankers, ibu saya ibu rumah tangga. Artinya tidak ada yang membukakan jalan itu kecuali Allah dan diri saya sendiri untuk bisa mengusahakannya gitu. 5 benda, pasti harus bawa handphone, terus kemudian lipstick, bedak, dompet, sama sepatu, harus pakai sepatu. Jangan kayak temen saya ada satu yang suka lupa pakai sepatu. 5 makanan ya, makanan yang selalu ada di rumah. Karena suami saya suka kerupuk, harus ada kerupuk keju khususnya. Karena anak saya suka salmon, harus ada salmon buat dimasak. Terus apalagi ya, kita nggak suka nyemil sih, kalau makan langsung makanan besar ya pasti nasi harus ada
karena kita mau makan nasi sekeluarga, walaupun memang nggak terlalu sehat ya kalau kebanyakan. Terus telur, suami saya hobi banget telur, anak saya juga. Telur itu harus ada. Satu lagi apa ya, sayurnya toge sih yang bisa masuk ke suami sama anak saya. Muncul nama Anissa Pohan tuh mungkin menjadi presenter bola, karena dulu nama saya Anissa Larasati Pohan, terus disingkat jadi Anissa Pohan sama salah satu produser saya. Dulu sih suka banget, tapi setelah menikah punya anak, kayaknya kalau begadang nonton bola tuh udah nggak mungkin, pasti jadi ibu-ibu lah ya, jadi susah, jadi sekarang nggak terlalu ngikutin lagi sih. Dulu saya zaman dulu sih saya sempat di La Liga sama Bundesliga. Jadi saya seneng sama klubnya Bundesliga, mungkin nggak terlalu populer ya, karena memang zaman dulu kita juga susah banget ngangkatnya, Bayern Munchen. Baca buku itu dia, sebenarnya suka, cuman susah banget tuh ngatur waktunya gitu. Kalau baca buku di mobil, pusing kepalanya gitu kan, tapi suka baca. Novel, itu untuk menghibur, ngumpet dari kehidupan sehari-hari, terus sama biografi sih sebenarnya, pengalaman hidup orang gitu. Saya seneng untuk baca. Nggak ada tips sih, kayaknya saya lahir udah langsung begitu, rambutnya kayak topi kata ibu saya dulu lahir. Ini kan genetik dari ayah, karena ayah dari Sumatera, orang Batak kan, ayah Sumatera itu mungkin nenek moyang saya suka makan ikan ya. Jadinya untuk keturunannya rambutnya bagus-bagus gitu, hitam, lebat. Tapi sih kalau saya prinsipnya tidak terkena bahan-bahan kimia. Jadi ini saya nggak pernah saya cat seumur hidup saya, tidak pernah saya lurusin, tidak pernah saya cat. Jadi benar-benar natural aja, hanya cuci rambut sama cream bath sekali-sekali. Waktu SMA saya sangat menikmati masa muda saya. Artinya nggak yang terlalu serius belajar, terus saya lebih banyak aktivitas di luar akademik justru. Jadi saya ikut cheerleaders waktu itu di SMA saya, jadi sering latihan, sering lomba-lomba, sehingga jadi nggak terlalu banyak yang bisa nongkrong-nongkrong gitu ya. Terus selain itu juga saya kan udah jadi foto model di majalah Gadis waktu itu. Jadi banyak waktu pulang sekolah tuh, kalau teman-teman bisa main kemana-mana, saya biasanya pulang langsung ada pemotretan gitu. Jadi masa SMA saya tidak melulu memikirkan akademik, tapi juga memikirkan aktivitas di luar akademik. Tapi tentu ketika akhir tahun saya harus kalau saya udah punya mau Mbak, saya pasti gimana caranya harus terjadi gitu. Jadi waktu itu harus UMPTN, saya bilang saya harus masuk nih UMPTN, gimana caranya belajar tuh. Jadi pas tahun terakhir tuh udah deket-deket UMPTN, masa SMA saya baru akademik banget gitu.